Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Jumat 11 Maret 2022 dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan sebelum kita merenungkannya, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Mengawali kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan, dan berbagai aktivitas yang akan kami lakukan, kami datang kepadamu, mensyukuri kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini, kami mau membaca firman Tuhan, kami juga akan merenungkannya. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami diberikan kemampuan untuk memahami firman Tuhan ini, dan kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 3, ayat 17 sampai ayat 21 berbunyi, Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan menjadi teladan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teladan berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Dalam hal ini menyangkut perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain sebagainya. Pembacaan kita ini dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21 berbicara tentang Rasul Paulus atau bercerita tentang Rasul Paulus yang mengajak semua orang percaya supaya dapat mengikuti teladannya. Ayat 17 bacaan ini termasuk teladan dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Teladan yang dimaksud oleh Rasul Paulus yakni teladan dalam hal penderitaan, pengharapan pada Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus, kesetiaan melayani Tuhan, terutama meneladani Yesus Kristus menyangkut pengorbanan Yesus Kristus, kasih-Nya bagi dunia ini, dan keselamatan bagi dunia. Kita bisa bandingkan dengan 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Adapun alasan Rasul Paulus meminta jemaat mengikuti teladannya, yakni karena banyak orang pada masa itu di jemaat Filipi yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 18 bacaan ini menjadikan kepentingan dunia yang lebih utama, bertuhankan perut, kemuliaannya adalah aib,
pemikiran semata-mata hanya untuk perkara dunia saja. Ayat 19 bacaan ini. Agar kehidupan tidak tertuju saja pada kepentingan duniawi, maka Rasul Paulus memberikan keyakinan, keteguhan, motivasi kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua untuk memahami dengan benar status kewargaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, yakni kewargaan di dalam sorga. Ayat 20 bacaan ini. Dengan memahami status kewargaan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harapannya adalah setiap umat Tuhan menjalani kehidupan di dalam jalan kebenaran Tuhan, tidak mengutamakan kepentingan dalam dunia ini, tidak mengikuti perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, semata-mata berfokus dan konsentrasi pada jalan Tuhan saja. Sejatinya, Rasul Paulus mengikuti keteladanan Yesus Kristus dalam hal penderitaan, dalam hal kesetiaan memikul salib, dalam hal mengikuti kehendak Allah, sehingga dengan demikian dapat menjadi contoh bagi kehidupan beriman orang lain. Dan tentu juga ini yang menjadi harapan dalam seluruh kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa dapat menjadi contoh, dapat menjadi teladan bagi dunia ini dalam perkataan dan dalam perbuatan, sehingga ada kesatuan antara perkataan dan perbuatan, percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan kehendak-Nya dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih perkenankan, sehingga tolak ukurnya adalah Yesus Kristus, meneladani dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih perkenankan dijalani dalam hidup ini. Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jalani kehidupan ini di dalam kebenaran Tuhan, dan kita menjalani kehidupan ini tetap mengacu pada apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita pun menjadi teladan bagi siapapun yang kita jumpai dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah diberitakan pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, kami dimampukan melalui kuasa Roh Kudus, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Bapa di surga, kiranya firman-Mu ini sungguh kami pedomani dalam seluruh kehidupan kami. Kami membawa kepadamu ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menyertai kami. Baik kami secara pribadi, di dalam rumah tangga kami, di dalam tiap-tiap keluarga kami, dan di mana saja kami berada, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah persekutuan, di tempat kerja kami. Dan biarlah ya Tuhan, kasih setia-Mu bersama dengan kami. Karena sesungguhnya kami tak mampu menjalani hidup ini tanpa kuasa dan pemeliharaan dari Tuhan. Tentu semuanya sia-sia tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Karena itu tolonglah kami, sendengkanlah telinga-Mu atas setiap seruan kami. Berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Kiranya atas setiap permohonan umat-Mu, Tuhan menyendengkan telinga, kiranya untuk setiap hal
yang dinaikkan kepadamu, Tuhan menyatakan kepada diri setiap umat-Mu ini, dan biarlah ungkapan syukur juga senantiasa dinaikkan kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini, untuk pemerintah kami. Pertolongan-Mu, hikmat daripadamu, kami nantikan atas semuanya itu. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, ajari kami untuk senantiasa hidup setia kepada Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu percaya Tuhan Yesus beserta kita.